Kenalin, aku Javita Aurelia Darmawan. Nah, hari ini aku mau membahas tentang teater. Topik-topiknya apa aja ya? Nah, topik-topiknya itu ada pengertian teater, sejarah teater, jenis-jenis teater, unsur-unsur seni teater, dan perancangan pentas teater. Mari kita mulai. Nah, yang pertama yaitu pengertian teater. Teater adalah istilah lain dari drama. Pengertian teater dapat diartikan secara sempit dan luas. Teater dalam arti sempit dideskripsikan sebagai sebuah drama, perjalanan hidup seseorang yang dipertunjukkan di atas pentas, disaksikan banyak orang, dan berdasarkan atas naskah yang tertulis. Sedangkan dalam arti luas, teater adalah segala adegan peran yang dipertunjukkan di depan banyak orang di atas panggung. Sejarah teater. Dalam sejarahnya, kata teater berasal dari bahasa Inggris yang biasa disebut teater atau théâtre. Dalam bahasa Prancis disebut théâtre dan dari bahasa Yunani teatron. Secara etimologis, kata teater dapat diartikan sebagai tempat atau gedung pertunjukan. Awal mula teater. Teater sudah ada sejak zaman prasejarah yang dipergunakan untuk sarana komunikasi terhadap roh nenek moyang. Namun, setelah masuk ke zaman modern, teater berkembang sebagai bentuk sarana ekspresi diri maupun kritik sosial. Pada awalnya, pertunjukan teater hanya dilakukan di lapangan terbuka. Para penonton duduk melingkar dan upacara dilakukan di tengah lapangan tersebut. Namun, seiring perkembangan zaman, jumlah penonton semakin bertambah banyak sehingga membutuhkan tempat yang lebih luas dan tertata rapi. For your information, bahwa waktu dan tempat pertunjukan teater pertama kali dimulai tidak diketahui, sehingga yang dapat diketahui hanyalah teori tentang asal mulanya saja. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Berasal dari upacara agama primitif. 2. Berasal dari nyanyian untuk menghormati seorang pahlawan di kuburannya. 3. Berasal dari kegemaran manusia mendengarkan cerita. Lalu, naskah teater tertua di dunia yang pernah ditemukan adalah naskah yang ditulis oleh seorang pendeta Mesir yang bernama Igor-Nefertiti. Tokoh-tokoh teater pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, terdapat 3 tokoh yang terkenal akan drama tragedi, drama komedi, dan drama satir. Yang pertama yaitu Sophocles. Ia merupakan tokoh dari drama tragedi. Yang kedua ada Aristophanes. Ia merupakan tokoh dari drama komedi. Dan yang ketiga ada Euripides. Ia merupakan tokoh dari drama satir. Jenis-jenis teater secara umum yaitu ada 2. Yang pertama teater tradisional dan yang kedua teater non-tradisional atau teater modern. Teater tradisional adalah teater yang telah hidup, berkembang, dan diajarkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi oleh masyarakat suatu daerah tertentu. Teater non-tradisional atau modern adalah jenis teater yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat perkotaan dan mendapatkan pengaruh dari dunia barat, terutama kaum terpelajar. Teater tradisional. Teater tradisional dapat dibagi menjadi 2 yaitu yang berkembang di istana dan yang berkembang di luar tembok istana, yang biasa disebut sebagai teater rakyat. Teater tradisional istana adalah suatu jenis teater tradisional dalam perkembangan seni yang telah mencapai tingkat tinggi, baik teknis maupun coraknya. Kemapanan dari jenis teater istana ini sebagai akibat dari adanya pembinaan yang terus-menerus dari kalangan atas seperti raja, bangsawan,
atau tingkat sosial lainnya. Oleh karena itu, jenis teater istana kebanyakan lahir di lingkungan istana. Contoh teater tradisional istana adalah wayang golek, wayang kulit, wayang cepak, dan wayang orang. Teater rakyat. Teater rakyat merupakan kelompok teater yang tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat, di kampung-kampung dan menyerap sifat-sifat rakyat sebagai pendukungnya. Cerita teater rakyat biasanya diambil dari kisah yang populer di kalangan rakyat atau penggalan-penggalan dari kehidupan sehari-hari. Contoh teater rakyat adalah Arja, Ketoprak, Ludruk, dan lain-lain. Teater non-tradisional atau teater modern. Contoh teater modern yaitu membaca puisi, visualisasi puisi, musikalisasi puisi, deklamasi, dramatic reading, monolog, teater konvensional, teater eksperimen, teater alternatif, teater jalanan, jeprut, dan happening art. Teater menurut penyampaian ceritanya terbagi menjadi dua, yaitu teater improvisasi dan teater berdasar naskah. Ciri-ciri teater modern yaitu 1. Panggung tertata. 2. Adanya pengaturan jalan cerita. 3. Tempat panggung yang tertutup. Teater menurut bentuk pertunjukannya dibagi menjadi 5, yaitu teater tutur, teater gerak, teater boneka, drama, dan drama musikal. Unsur-unsur seni teater. Unsur-unsur yang terdapat dalam seni teater dibedakan menjadi dua antara lain unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal terdiri dari naskah, pemain, sutradara, properti, dan penataan. Unsur eksternal terdiri dari staf produksi, sutradara, stage manager, desainer, dan kru. Dalam perancangan pentas teater, perlu dilakukan pembentukan panitia. Pembentukan panitia dibagi menjadi dua tim, yaitu tim produksi dan tim kreatif. Tim produksi terdiri dari pimpinan produksi, sekretaris produksi, bendahara, dan humas. Sedangkan tim kreatif terdiri dari sutradara, pemain, pemusik, artistik, kostum, make up, publikasi, dan konsumsi. Tugas tim produksi. Yang pertama yaitu membuat jadwal rencana produksi dan pementasan, membuat proposal pementasan dan menyusun anggaran, membuat rancangan surat menyurat, menyusun media publikasi, dan melakukan kerjasama dengan sponsor. Tugas tim kreatif. Yang pertama yaitu membuat konsep pementasan, melakukan analisis naskah, melakukan casting, dan melakukan latihan-latihan. Latihannya terdiri dari 1. Latihan olah suara, olah tubuh, dan olah rasa. 2. Latihan membaca secara pelan, secara cepat, dan dalam satu napas. 3. Latihan per adegan dan mencoba belajar eksplorasi. 4. Latihan menggunakan properti, lampu, musik, atau siap uji panggung. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.